Selamat pagi. Selamat pagi. Berjiwa besar, antariksa, aktif, nasionalis, tanggung jawab, riang, kekeluargaan, sahabat. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Monggo. Yang literasi hari ini siapa? Kelas 9A ada yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, silakan. Nindi, jelaskan. Ya, dijelaskan. Untuk anak kelas 7, silakan berangkat dengan membawa buku pena. Baik, ada yang mau ditanyakan terkait dengan hal ini? Cukup ya? Oke. Baik, terima kasih. Si Leonora hari ini sudah seperti biasa. Ini presensi sampai presensi nomor berapa? 16. Berarti besok yang 17 siap lagi. Dalam hal ini seandainya ada yang mau memberikan masukan seperti biasa, memberi masukan yang membangun, ya. Di depan belajar untuk menjelaskan, belajar percaya diri, yang di belakang belajar untuk memberikan dukungan, apresiasi, masukan. Ya, bahasanya memang literasi matematika. Tapi ya Anda semua paham, kita hanya mengulang dari pelajaran kelas 7 dulu. Oke, ini saya ingatkan. Kemudian hari ini kita mau belajar. Nah, yang mau kita pelajari itu apa? Sebelum ke sana, minggu yang lalu saya pernah menayangkan video. Judulnya apa kemarin? Man of Honor. Ya, di sana ada seseorang yang kakinya putus, dia berusaha berjuang dengan mental yang kuat, akhirnya dia mendapatkan kedudukannya lagi. Nah, hari ini saya akan tampilkan lagi. Kita mau ambil sebuah motivasi khusus dari sana. Apa yang bisa dan harus kita lakukan, gitu ya. Mari kita lihat sama-sama. Okay, what do you feel about this film? Oke, apa yang kamu rasakan ketika melihat film ini? Terharu. Terus ada lagi? Ada terharu? Ada yang lain lagi? Bangga. Terus apa lagi? Kasihan. Ya, sangat respect sekali dengan perjuangannya. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Dari hal yang sangat-sangat sederhana, yang dilihat orang tidak berharga, tapi ternyata mereka pun memiliki kelebihan. Maka tidak ada alasan buat kita hari ini menomorduakan fokus kita dalam belajar.
Oke? Sepakat ya? Dan ini ada sebuah motivasi penting buat Anda nanti setelah lulus dari SMP Fransiskus. Di luar sana perjalananmu akan menjadi lebih kompleks masalahnya. Tapi melihatlah secara positif seperti apa yang sudah kita lihat hari ini. Ngerti ya? Oke, kita lanjutkan. Baik, hari ini kita akan belajar menentukan volume kerucut. Tetapi saya tidak tertarik dengan sebuah pemikiran bahwa kita hanya akan menghitung. Pokoknya kalau sudah pandai menghitung volume kerucut, beres. Saya tidak tertarik untuk hal itu. Ya. Di SD, Anda semua sudah belajar. Di SD semua sudah belajar tentang volume kerucut. Ya, tentang volume kerucut. Rumus semua gampang, di Google selesai, dapat rumusnya. Mudah. Teori sudah nggak bingung lagi. Dimanapun Anda bisa dapatkan. Tapi nanti kita sampai di sana, rencana saya mau seperti apa? Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita. Di sekolah kita ada pedagogi cakap, seperti biasa, seperti yang ada di pin yang kalian pakai. Nah, di sana saya tuliskan begini. Yang dari ini, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan cara untuk menentukan volume kerucut. Ini dari pemerintah. Ya, dari pemerintah itu hanya sebatas itu. Tapi kita, seperti biasa, kita di sekolah selalu diharapkan peserta didik, sehingga peserta didik melalui kegiatan ini, ya, melalui kegiatan ini nanti, maka tadi saya awali dengan video, supaya Anda ngerti. Harus selalu berpikir positif, dari yang sederhana, tidak bisa, tidak mampu dilihat orang begitu rendah, dia punya sebuah kelebihan yang luar biasa. Anak itu tadi di film tadi menjadi bintang penyanyi luar biasa di negerinya. Ya, nah sekarang dari pemerintah diharapkan ini. Nah, kita punya ini, sehingga peserta didik mampu membangun. Jadi melalui video, melalui nanti kerja kelompok, semuanya nanti tergabung, semuanya kerjasama. Akhirnya apa? Kita diharapkan mampu membangun sikap kerja keras dan mengerjakan pekerjaan dengan tuntas. Dengan kata lain yang sering Anda dengar dari mulut saya, dari kata-kata saya apa? Tidak asal-asalan. Ya, sederhana, tidak perlu asal-asalan. Kita bangun itu dulu. Oke? Nyambung? Ngerti ya? Oke, sekarang coba tarik napasmu. Nah, sehingga lihat saya itu enggak bapak inilah gitu ya. Ya, nah ini tujuan pembelajarannya. Mudah tujuan pembelajarannya, gampang. Nah ini, what do you think when you see? Yes, apa Anda pikirkan ketika melihat itu? Enak, setuju kalau enak. Oh ya, segar, enak. Apa lagi? Jadi cuman fokus sama makanannya ya. Itu manis, itu ya manis. Terus apa lagi? Berbentuk bentuk kerucut. Ya, bagus. Isinya dikit. Kalau pakai mangkok besar ya, banyak. Oke, bagus. Berarti si Iren sudah mengatakan isinya sedikit. Nah, kalau ini banyak. Ya, banyak ya, ini banyak. Kalau ini pakai mangkok mahal. Beraneka rasa mahal. Ini karena kebiasaan bazar setiap hari Senin. Ini ya. Nah, ini terus kalau ini jangan fokus ke sininya, ininya. Ke kerupuknya. Ya, kerupuknya. Nah, ini kerupuknya aja. Kerupuknya tadi Rado sebut dia berbentuk apa tuh? Kerucut. Nah, ini dia. Gunung. Ini ada yang kenal ini? Rumah Honai. Rumah Honai, rumah Honai. This village in NTT. Yes. Wairebo. Nah, Wairebo. Dia sering dikenal sebagai negeri di atas awan. Dia di NTT.
Ya, di daerah tempatnya Pak Andri lahir. Ini rumahnya ini seperti kemarin sudah saya sampaikan, rumahnya ini hanya 7, nggak boleh lebih, karena itu kepercayaan mereka. Ya, kepercayaan mereka. Bentuk rumahnya berbentuk kerucut. Satu rumah bisa dihuni. Ya. Yes. Dan hebatnya ini sebagai tinjauan dari studi kasus dari para arsitek, dosen arsitek di mereka ini dibangun tidak pakai paku. Ya. Hanya tali temali. Itu hebatnya mereka. Dan kita yang ada di Lampung, ada ya, orang luar udah banyak yang ke sana. Tapi hebatnya apa? Masyarakat di sini nggak mau jalannya dibangun mulus, itu nggak mau. Alasannya sederhana. Seperti apa yang dicita-citakan hari ini, ada adikmu kelas 7 belajar tentang ekologi, ekoenzim. Kenapa coba? Tidak mau daerahnya itu tercemar dengan asap kendaraan. Maka kalau ke sana bule-bule itu, bule bukan bule, itu seneng, kenapa? Yaitu jalannya jelek. Seneng itu kan ada tantangan ke sana gitu ya. Nah, ini Wairebo, dia bentuknya kerucut semua. Nah, seperti apa yang mau kita pelajari hari ini? Kita mau belajar, tadi Iren tadi memberikan satu kata kuncinya, apa tadi? Sedikit. Sedikit, berarti terkait dengan isi. Maka kita mau belajar tentang volume kerucut. Volume itu yang dipelajari apanya? Yaitu apa? Isinya. Lalu di sini ini pacarnya Radu. Lalu di sini ini pacarnya. Kamu itu, Pak. Siapa? Harus sopan udah sama dia. Nggak boleh masuk nanti saya. Baik, apa yang mau kita kerjakan hari ini? Kita hanya mau belajar tentang menemukan rumus volume kerucut. Jadi saya tidak tertarik untuk yang ada dalam benak Anda, wah ngitung lagi nih volume gitu. Saya khusus hari ini saya tidak tertarik. Karena apa? Mari kita lihat. Ini kita mau membuktikan rumus volume kerucut. Rumus ini di SD dan gampang banget, Anda googling langsung ketemu ini rumus volume kerucut, pasti ini. Pertanyaan sederhana, Pak, kenapa sih Pak kok harus 1/3 Pak? Gitu ya. Kenapa kok harus dikali T? T itu apa kan itu? Nah ini loh. Ini yang harus, kalau saya bisa aja lebih enak ya. Anak-anak, pokoknya hari ini kita belajar rumus ini rumusnya. Pokoknya rumusnya begini. Anda nggak bisa apa-apa. Maka mari kita hari ini, satu hal yang perlu diingat, belajar secara bermakna. Rumusnya ingat, prosesnya tahu. Ngerti? Oke? Baik. Ini jadi sekarang mulai tanamkan dalam benak Anda, ini 1/3 ini dari mana? Ngapain kok 1/3, kok nggak 10 aja gitu? Susah amat, harus dibagi 3 pecahan, repot amat kan gitu ya? Ya itu. Maka kita mau cari tahu. Nah, ini nanti. Nah, sekarang Anda kan kemarin sudah saya dalam kelompok masing-masing ya. Yang ini 1, 2, 3, 4 itu nanti fokus ke video, audio, visual. Silakan cermati apa yang ingin Anda dapatkan. Setelah menonton video tadi ada LKPD yang harus dikerjakan. Setelah LKPD selesai berarti masing-masing kelompok nanti harus ada yang siap mempresentasikan di depan. Oke, silakan kerjasama di dalam kelompokmu. 2 kelompok ini nanti sudah saya bawakan alat peraganya. Silakan dibuktikan. Oke, yang biasanya nyanyi ya nanti sambil nyanyi-nyanyi. Kalau nggak nyanyi berarti saya gagal hari ini. Yang biasanya mengerjakan ambil nyanyi-nyanyi. Ini ya, ada kerucut, ada berasnya di dalam. Nah, nanti saya bantu. Saya mau bagikan LKPD-nya dulu. Ini ngerti ini langkah kerjanya? Nyambung ya? Langkah kerjanya nyambung ini ya? Yang kemarin Pak saya mau video ya, ini cermati nanti di video di sini. Jadi silakan dicermati satu persatu.
Nyanyinya lain. Baik, silakan video dicermati. Ya, silakan video dicermati. Anda semua kelompok 4 kelompok mencermati. Saya nanti akan ke sini. Kalau ada yang nanti Anda bingung, setelah selesai mencermati, ya, setelah selesai mencermati, nanti saya akan bagikan LKPD. Silakan Anda kerja di sana. Bisa dimengerti ya? Oke. Ini kira-kira kita itu kan ada sebuah aturan, kalau memakai sesuatu milik orang lain harus ada izinnya kan. Nah, ini video ini saya izinkan. Anda bukti bahwa ini video buatan saya apa? Yang ini bisa aja ditulis. Yang paling gampang dikenali apa? Nggak usah ditahan, kulitnya hitam pak, gitu kan. Baik, 2 kelompok ini kita mulai di sini. Nah, sini mendekat. Lama-lama, sini lama. Saya bawa berasnya. Ada air sama air. Nah, sekarang tugasmu pakai ini. Nah, ini nanti dituang ke sini. Nah, berapa kali menuang ke sini sampai dia penuh? Oh, itu dulu. Hah? Ini. Ayo, lah, gimana caranya? Ayo. Yuk, jangan gitu. Saya lebih muda. Ayo, gue bantu gue. Aku punya ide. Wih, Kalau aku tak kertas yang ini. Enggak tahu. Oke, nyambung sampai sini. itu cuma sebenarnya. Ayo, gue bantu gue. Wih, pelan kok. Pakai tangan lo. Higienis nih, gue aja pakai sumpit lo ini. Ini makan lagi higienis ya kok. Berapa kali kan? Udah, masukin dulu. Udah. Gue makan satu. Masa sih? Apa ini kan? Blok. Kakak. Dimasukin dong. Pakai deh. Bau juga. Oh, ini bertiga, berdua. Ini kan ada nama kelompok 1, 2, 3 nih orangnya. Ini ya mau berdua boleh, bertiga boleh. Nih, berdua nggak apa-apa, berdua. Nah. Ini 3 orang tapi berdua juga boleh. Piket luar ini. Ya, langsung kerja di situ. Langsung dikerjakan di LKPD-nya. Silakan berdiskusi. Kalau butuh
bantuan, saya akan datang. Nggak ngobrol. Enggak, cukup. Alasannya sih kayaknya kenapa itu nggak 30. Alasannya oh ternyata nggak kita doang kok. Nggak kita. Nah, berarti itu bahwa sini berasnya, berarti sudah tahu. Nah, ini sekarang LKPD-nya masing-masing, yang di belakang sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Pikirkan jawabannya. Ini ada 2 nih. Oh, ini kan ada namanya 1, 2, 3. Bertiga boleh, berdua juga boleh. Oke. Ya, langsung kerja di sini. Langsung dikerjakan ya KPD-nya. Dulu. Ada. Wah. Ada. Oh ini berarti. Ya. Oh iya udah coret ya. Serta Yesus selamanya. Udah ngerjain lagi. Gue pengen coba dulu. Terus Ini berdua, ini bertiga. Tulis namanya di sini. Oke, 2 nanti di kelompok situ. Jadi 30 ya ada alasannya sih kayaknya paket keluar ini. Ya, langsung kerja di situ. Langsung dikerjakan di OKPD-nya. Silakan berdiskusi. Kalau butuh bantuan, saya akan datang. Nah, ini kalau kurang. Ada. Nih. Ini. Oh, ya. Ini. 24 sama 7 berarti disepakati tinggi sama 22/7. Ya, 22/7 karena bisa dibagi 7 toh. Tulis tangan, luas alas.
Kali tinggi. Nah, terjemahkan luas alasnya kan bentuknya lingkaran. Nah, wes. Kembangkan sendiri. Kali biar kuadrat biar Ini udah membuktikan belum ini? sebanyak 2. Boleh. Kita mendapat. Jangan lupa tulis namanya, nama kelasnya. Yes. Sepertujuh itu ada apa? Hah? Sepertujuh itu apa? Yang nomor berapa itu? Ini. Enggak 3 full. Kenapa? Kan enggak 3 full kerucutnya. Enggak, tadi harusnya full. Saya berasnya kurang. Jadi 3. Nah, itu penuh kali ya? Nah, itu 3 penuh ya? Itu dikasih apa? 3 penuh. Kalau di video yang saya buat kan 3 penuh. Nah, 3 penuh dia. Iya. Dalam ini tak Ada kopi. Nah, udah. Nah. Enggak apa-apa. toples. Kan ini sudah sama dia. Sama toh? Iya, udah. Oh gini aja. Oh. Lanjut. Serahkan. Oke, baik. Sekarang kita mau cek masing-masing. Kita mau cek masing-masing dari LKPD yang sudah kita dapatkan. Kita mau lihat masing-masing pertanyaan. Kelompoknya yang lain fokus. Nah, Kristo, nomor 1. Ya, nomor 1, nomor 1. Yang nomor 1. Kerucut dan tabung itu memiliki titik-titik dan titik-titik yang sama. Tinggi dan lebar. Tinggi dan lebar. Tinggi dan Lebar. Tinggi dan Lebar. lebar. Tinggi dan lebar yang sama. Kelompok lain ada yang sepakat? Sepakat. Kamu sepakat atau mau memberikan tambahan pendapat? Saya tidak sepakat. Tidak sepakat. Alasannya? Alasannya karena dilihat dari gambar ini ketika ujung dari kerucut itu dimasukkan dalam tabung itu dia jadi rata gitu Pak. Jadi Berarti kesimpulannya tingginya sama. Kalau Kristo tadi menyampaikan tinggi dan lebar. lebar. Terus Nah, kemudian pas di alas kerucutnya ini tumpangkan. di alas tabung Ah. itu dia sama Pak lebarnya. Kesimpulannya? Jadi, jari-jari atau diameter dari kerucut sama tabungnya itu sama. Nah, berarti yang tidak setuju dengan Kristo penyebutan Jari-jari dan jari-jari. Kalau kamu sepakat dalam kelompok bahwa jari-jari yang benar. Ya. Kalau Kristo sekelompok mengatakan lebar yang benar, itu ya. Oke. Ini ada lagi? Jari-jari. Jari-jari. Rado jari-jari. Ah, itu kali ini. jari-jari dan Jari-jari. Ngikut apa nggak ngerti ini? Ngikut. ngerti dong. Oh, ngerti. Oke. Yang benar adalah Nah, sekarang semua lihat, kita cek kembali. Kalau untuk mengecek dia tingginya sama, oke, mudah. Kita masukkan di sini ya. Nah, berarti tinggi antara tinggi tabung dan tinggi kerucut berarti sama. Jelas ya? Sama. Lalu bagaimana untuk mengukur tadi si Rafa mengatakan itu ditumpangin, oke? Kita tumpangkan. Nah, kalau sudah ditumpangkan begini berarti yang sama apanya? Tutup pada tabung sama dengan alas pada kerucut. Berarti kalau mereka dua buah bangun lingkaran yang sama, ukuran apa yang sama dalam lingkaran? Jari. Istilah penyebutan si Kristo bukan lebar, tetapi jari-jari. Terima kasih.
Baik, lanjut. Nomor 2. Siapa sanggup? Nomor 2. Kristo sudah beres. Nomor 2, nomor 2. Saya Pak, gitu. Yo, berani. Saya nggak akan tunjuk. Nomor 2, nomor 2, nomor 2, nomor 2. Ayo. Nomor 2. Ya, silakan. Berapa kali kerucut menuangkan beras di dalam tabung bisa penuh? Ya. Banyak 3 kali proses, Pak. 3 kali proses. 3 kali. Yang lain sepakat melihat 3 kali ya? Nah, berarti ada 3 di sana yang akan jadi kunci utama bagaimana kita membuktikan rumus hari ini. Terima kasih. Lanjut yang nomor 3. Oh ya, Oli. Satu volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Bagaimana? Penjelasannya. Mengumpulkan 3 kali dari volume kerucut untuk memenuhkan tabung itu, Pak. Yes, jadi dari isi kerucut dituangkan ke dalam tabung, jadi penuh, isi tabung penuh gitu ya. Oke. Sebanyak 3 kali. Baik, terima kasih. Ada yang tidak sepakat? Sepakat semua? Oke. Jadi yang perlu kita ingat, ada sebutan tadi, jari-jari tinggi dia sama, 3 kali menuang, 3 kali berarti satu tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Nah, yang terakhir, bagaimanakah menurunkan rumusnya? Ada yang bisa menurunkan Radu? Ya, aduh. Silakan dulu. Rumus volume kerucut Yang ini do. 3 kali volume kerucut. Nah, tulis saja do, biar temennya ngerti do. Sini do. Ayo do. Biar temennya nyambung juga. Yang lain silakan cermati apa yang dituliskan Radu. Boleh tidak sepakat. Jika tidak sepakat berarti silakan berikan pendapatnya. Kenapa tidak sepakat? Begitu. Aduh, boleh lebih kecil lagi nggak? Geser, nulisnya geser ke sini sekarang, biar nanti cukup. Kerucut kerut. Oh, ada saya. Ada kerucut dibaca kerut. Jadi jabung gitu ya. Tadi kerut sekarang jabung. Ya, alas. Alas. Itu volume kerurut itu. Mentang-mentang lihat kulit itu lo ngomong keriput lo. Oh bener. Masa mentang-mentang lihat kulit itu ngomong keriput. Udah baik. Do, jelaskan do. Gak apa-apa, jelaskan sebisanya. 3 kali volume kerucut sama dengan 1 volume tabung. Nah, agak geser gitu, biar temennya bisa ngeliat. Nah, volume kerucut itu
bisa sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Nah, terus volume kerucut sama dengan 1/3 dikali alas dikali tinggi. Tinggi, ya betul. Dirumuskan volume kerucut ini sama dengan 1/3 dikali pi dikali R. pangkat 2 yaitu jari-jari. Yes. Lalu dikali tinggi. Oke, tepuk tangan Lurado. Terima kasih. Nah, terus ya luas alas. Kan tabung kita menurunkannya kan ke volume tabung ya. Volume tabung volume balok kubus ya. Balok kubus itu rumusnya semua sama, yaitu apa? Alas kali tinggi. Yang membedakan hanya bentuk alasnya. Nah, itu bentuk alasnya. Nah, ini kebetulan dia volume tabung, alasnya kan bentuknya lingkaran, maka pi r kuadrat. Nah, itu pi r kuadrat. Pi, bukan pipi, pi. Baik, lanjut yang terakhir, soal terakhir. Ya, Ren. Ya, nanti Ren yang menjelaskan, Rafa menambahkan. Tambah dia. Dikerjain situ aja, Gen. Kasihan tau Pak Bono ditarik liga. Penghapusnya ada di 9D. Ada di situ. Bapak, boleh tolong dimatiin dulu, Mbak? Oh, mati. Oke, Bu, ngerti, Bu. Pulang. Baik, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari Lauren, kita lihat dari kerucut yang ada di LKPD. Saya mau tanya, jari-jarinya berapa? Jari-jari 7. Tingginya berapa? 24. Ya, volume terurut, terurut. Oke, baik, jelaskan, Ren. Yang lain silakan menyimak nanti. Di LKPD kan tingginya 24. Habis itu tengah-tengah ini sebagai diameter. Nah, jadi kita langsung rumusnya, volume sama dengan 1/3 dikali pi dikali jari-jari kuadrat dikali tinggi. Nah, 1/3-nya kita turunin, terus pi-nya ini dapatnya kan pi itu ada 22/7 ataupun 3,14. Nah, kali ini kita pakai 22/7 karena di sini diameternya itu 7. Maka supaya gampang ngebaginya kita pakai yang Jari-jari dong. Diameter itu 2 kali jari-jari. diameter ambilnya tadi jari-jari. Beda. Nah, biar diselesaikan dulu, nanti Rafa langsung maju membantu. Oke, wajib. Yo. Nah, terus tingginya 24. Nah, 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 24. Nah, 7-nya ini bisa langsung dicoret. Dapat dicoret. Nah, Nah, ini 7-nya bisa langsung dicoret.
7 bagi 7 1, 7 bagi 7 lagi 1. Nah, ini 3 bisa dibagi juga. 24 dibagi 3 itu 8. 3 dibagi 3 1. Nah, yang satu-satu ini nggak usah ditulis, abaikan aja. Nah, jadi 1 dikali 22 dikali 7 dikali 8, hasilnya volumenya itu 1232 cm kubik. Ya, baik, terima kasih. Rafa, benar, kita mau mendengarkan. Rafa mau menambahkan, Eva. Maju wajib. Apa yang kamu ada dalam benakmu tadi, pendapatmu seperti apa? Mungkin dari penjelasan Loren ada yang kurang, bisa memberi tambahan. Baik, jadi dari penjelasan CC tadi ya sudah baik, benar. Tapi saya ada sedikit masalah di penyebutan diameter sama jari-jari, karena di dalam lingkaran itu jari-jari itu adalah Digambar. Ah. Simetris ya, Rob? Kayak telur. Benjol. Oh, nggak apa-apa, lanjut. kena benturan, Pak. Jadi kalau di dalam lingkaran itu diameter itu adalah dari ujung tepi lingkaran sampai ke ujung tepi lingkaran lagi garisnya. Tapi kalau jari-jari adalah dari titik pusat lingkaran Garis. sampai ke Nah. sampai ke sisi tepi lingkaran itu. Oke. Jadi diameter itu adalah dari jari ditambah jari-jari. Oke. Bukan diameter tambah diameter jadi jari-jari. Oh ya. Ya. Oke, di situ ya. Oke, yang dikatakan Rafa, Loren dan kelompoknya sudah bagus, sudah bisa menyajikan yang seperti ini. Tapi tetap sekali lagi dari proses literasi setiap pagi sampai yang seperti ini kita harus saling membangun. Itu yang pertama. Kalau Pak saya nggak bisa, selama ini juga nggak pernah toh ada yang nggak bisa terus dimarahin atau apa. Tetap yang di belakang punya hak untuk membantu. Begitu. Yang dikatakan penekanan di sini benar. Jadi kalau yang namanya diameter berarti ujung ke ujung. Ini diameter. Tapi kalau jari-jari berarti diameter tadi dibagi dua. Ini jari-jari, ini jari-jari. Begitu ya. Tapi apa yang sudah ditampilkan sudah benar. Baik, terkait dengan LKPD, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Saya mau tampilkan sesuatu yang perlu catatan, dibuat catatannya. Ini kita sepakati bersama, tadi semua sudah melihat dan mempraktekkan bahwa ada satu tabung isinya sama dengan 3 kerucut. Ya, ini. Maka di sini ditulis 1 volume tabung sama dengan 3 volume kerucut. Itulah kenapa kok harus 3 sih, Pak? Kenapa kok harus 1/3 sih, Pak? Gitu ya. Ini di sini kita dapatnya. Nah, volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut ini. Sekarang saya balik. Yang 3 ini, yang ini, yang sebelah sini saya letakkan sana, yang sebelah sini saya letakkan sini. Ini ada 3 di sini. Nah, begini. Nah, yang sebenarnya kalau kita gunakan literasi kita yang setiap hari ya. Nah, ini kan ke bawah sebagai pembagi. 3-nya ke bawah sebagai pembagi. Kita bisa ubah begini. Volume tabung dikali 1 tetap kembali ke sini. Nah, ini hanya terkait dengan penulisan. Mau ini yang diingat ya boleh, sama-sama saja. Nah, sekarang volume tabung tadi sudah saya katakan, volume tabung, kubus, balok itu rumusnya sama. Yang membedakan hanya bentuk alasnya. Maka boleh ditulis ini. Volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi. Kemarin sudah kita pelajari volume tabung. Nah, luas alasnya kebetulan tabung, dia bentuknya lingkaran. PR kuadrat. Nah, maka kita kasih ini kali tinggi.
Nah, ini rumusnya. Nah, ini dia penekanannya di sini. Bahwa volume kerucut, ya, sekali lagi bahwa volume kerucut itu 1/3. Jadi tidak ada lagi yang berpikir pokoknya rumusnya begitu. Hari ini kita sudah sama-sama belajar secara bermakna. Ini kita sudah dapatkan dia. Jadi nanti Anda keluar atau besok ditanya orang lain, kenapa kok 1/3? Anda sudah bisa cerita di situ. Ya, ini 1/3. Baik, ada lagi yang mau tanya? Cukup ya? Nah, kalau ini saya mau kasih clue. Saya mau kasih clue. Nanti atau pertemuan yang akan datang kita akan latihan untuk menyelesaikan soal-soal. Pasti seperti kemarin kita bicara tentang luas limut, luas permukaan. Soal itu hanya akan diputar-putar ketika dihubungkan dengan yang namanya Pitagoras. Ini kemarin di luas limut diberi nama garis pelukis, ini tinggi, ini jari-jari. Pasti ada kaitannya. Triple Pitagoras itu saya minta untuk kita ingat-ingat kembali. Oke ya. Baik, itu dari saya. Sekarang kita mau berefleksi. Kira-kira siapa yang bisa mewakili apa yang Anda dapatkan nih selama 2 jam pelajaran ini? Silakan bicara. Yuk, mewakili teman-temannya. Yes. Silakan berdiri. Ya, di situ aja, Mas. Jadi dari 2 jam mata pelajaran ini yang saya dapatkan adalah saya jadi tahu yang tadinya saya waktu SD itu saya bingung, Mbak, kenapa ini 1/3, terus ada yang 1/2 dan lain-lain. Itu ternyata ada dasarnya rumus itu diciptakan dan dipakai. Ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih Rafa sudah mewakili teman-teman yang lain ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa ya bermakna untuk kita ke depannya. Jangan dilupakan, ini adalah kenang-kenangan Anda di SMP. Begitu ya. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Silakan disiapkan. Sama-sama. Baik, silakan duduk dulu.